Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Titi, masih bersama saya Hindra. Kali ini kita akan membahas materi tentang Pitagoras, materi yang biasa kita jumpai di bangku sekolah menengah pertama. Oke, sebelum kita membahas tentang Pitagoras lebih jauh, ya ada beberapa yang perlu kita ketahui. Bahwasanya yang namanya Pitagoras itu di awal memang Pitagoras itu dia dari segitiga gitu ya, segitiga dan ada salah satu sudutnya siku-siku gitu ya. Oke, teman-teman pasti hafal, pasti ingat gitu ya. Tentang Pitagoras di sini disebutkan bahwa apabila A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, di mana A dan B ini dia sisi selain sisi miring gitu ya, dan C sebagai sisi miringnya. Oke, apakah ini terbukti? Coba teman-teman kita ambil angka saja ya di sini biar mudah. A-nya itu dimisalkan di sini angkanya angka 3 gitu ya. A-nya angka 3, lalu B-nya 4. Oke, maka C-nya berapa? Tuh, teman-teman. Oke, sesuai dengan dalil Pitagoras tadi, kita dapatkan di sini kalau A-nya 3, maka 3 pangkat 2, di sini 4 pangkat 2, maka kita dapatkan C pangkat 2. Kita hitung bersama-sama ya. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Maka C pangkat 2 kita dapatkan 25 teman-teman. Oke, untuk mencari C-nya tinggal kita akarkan. Berarti berapa nilai C-nya? Akar dari 25 5 ya teman-teman. Oke, ya coba teman-teman kita dapatkan kalau semisal di sini ada angka 3 dan angka 4. Oke, untuk sisi yang siku-siku ya, maka didapatkan sisi miringnya 5. Coba untuk angka yang lain seperti apa? Karena Pitagoras itu sebenarnya sejatinya dia juga berlaku untuk kelipatan, maka kita ambil yang pertama tadi 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Oke. Karena kelipatan ya, maka kita ambil angka yang ganjil dulu. Karena angka genap itu kan sebenarnya kelipatan dari angka ganjil. Coba di sini tadi Pitagoras kita bentuk segitiga ya teman-teman. Ya, oke. Untuk mendapatkan nilai B dan C dari angka ini seperti apa? Oke, kita jumlahkan dulu teman-teman ini. 3 tambah 4 tambah 5 sesuai dengan yang segitiga merah ini ya teman-teman. Maka kita dapatkan berapa? 7 tambah 5 12. Oke. Coba kalau kita masukkan ke sini teman-teman. Ya. Di sini 3 kuadrat itu tadi 9, 4B kuadrat 16 ya. Oke, sekarang kalau misal A-nya 5, kita ganti A-nya 5, B-nya 12 teman-teman. Maka kita dapatkan 5 pangkat 2 berapa? 25 ya. Oke, di sini 25 ditambah berapa? 12 kuadrat 144. Ketemunya berapa ini? 169. Ya, oke. Lalu diakarkan gitu teman-teman ya. Ini kita akarkan, ketemunya berapa? 13. Maka di sini kita dapatkan angka 13 teman-teman. Coba dari dua ini kita dapatkan pula ya teman-teman, bahwasanya ketika nanti A, B, dan C-nya untuk A dan B ini dia nanti bisa menggunakan segitiga gitu ya. Oke, berarti kita ambil angka yang berikutnya lagi, kita angka ganjil ya, angka 7 teman-teman. Masih dengan cara yang sama tadi, kita buat segitiga, berarti 5 tambah 12 tambah 7 kita ketemu dengan 24. Kalau kita lihat pola dua pola ini, berarti kan kita bisa simpulkan ya teman-teman, bahwa B ke C itu hanya selisih 1 teman-teman. Maka setelah angka 24 berarti berapa? 25. Nah, boleh nanti dicoba teman-teman ya, apakah kalau A-nya 7, B-nya 24, itu C-nya 25 gitu ya sisi miringnya. Nah, coba ini juga berlaku kelipatan teman-teman. Misal di sini segitiga yang awal tadi ya, di sini misal di sini nilainya 6. Oke, saya tuliskan di sini aja biar lebih mudah ya. Di sini 6. Oke. Lalu yang berikutnya semisal di sini 8 ya teman-teman. Nah, kita lihat kelipatannya teman-teman. Kalau misal di sini 6 itu kan kelipatannya dari 3 ya, 3 kali 2 ketemu 6. Oke, sedangkan 8 itu 4 kali 2. Maka C-nya berapa teman-teman? Tinggal kita kalikan 2. Kita dapatkan tadi 3, 4, dan berapa? 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Oke, di sini kita tuliskan 5. Kelipatannya ya. Oke. Ya. Ini belum hasil akhirnya ya teman-teman. Oke. 6, 8, dan berapa? Kalau tadi 6 itu 3 kali 2, 8 itu 4 kali 2, maka 5 kali 2 berapa teman-teman? 10 ya.
maka kita dapatkan di sini nilainya 10 teman-teman. Nah, itu untuk kelipatan ya teman-teman. Nah, ini hati-hati teman-teman, memang ada salah satu sisi yang istimewa ya teman-teman. Di sini nanti ada 8, oke, ada 15 dan 17. Perlu diingat saja teman-teman. Ya, oke. Ya, ini ya, saya beri tanda bintang teman-teman. Nanti kalau kita nanti ketemu dengan sisi 8 dan sisi 15, sedangkan segitiganya itu juga siku-siku, maka nanti sisi miringnya ketemu 17 teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan soal saja teman-teman ya. Oke, ini soal UN untuk SMP. Bisa kita lihat di sini. Ya, diketahui di sini bahwasanya ada dua segitiga gitu ya. Ada dua segitiga. Segitiga yang pertama segitiga ABC, lalu segitiga yang kedua ACD. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah sisi AD. Sisi AD kan di sini teman-teman. Padahal di sini juga belum tahu teman-teman. Gitu ya. Maka nanti salah satu cara mau nggak mau kita harus menyelesaikan sisi AC dulu, karena pertanyaannya sisi AD ya. Oke. Coba kita langsung bahas di sini aja. Ada 9, ada 12. Ini kan sama-sama angka yang bisa dibagi dengan angka 3 gitu ya. Oke, kita bagi bersama-sama ya. Ini kita bagi 3 kan 3. Kita bagi 3 4. Oke, teman-teman pasti masih ingat ya. Baru saja tadi kita bahas untuk misal nilai A ini 3, B-nya 4, maka C-nya berapa tadi? 5. Oke, sisi yang istimewa ya, yang pertama tadi. Maka di sini berlaku kelipatan juga teman-teman. Oke, kita dapatkan berapa? Kalau 5 kelipatannya tadi dikali 3, maka di sini ketemu kali 3, 15. Oke, ya ada di sini ada 8, ada 15, maka C-nya berapa? Oke, masih ingat teman-teman ya, yang terakhir tadi yang saya khususkan, saya kasih tanda bintang tadi berapa? 8, 15 dan 17. Maka di sini jawabannya yang B, itu ya. Ini soal UN SMP ya. Oke, yang berikutnya kita ketemu dengan soal variasi yang berbeda mungkin ya. Ini teman-teman. Nah, di sini diketahui sebuah panjang diagonal belah ketupat. Oke, kita gambarkan belah ketupat ya. Oke. Yang terpenting teman-teman ingat dan tahu bentuk belah ketupat seperti apa. Apa yang harus kita ketahui tentang belah ketupat. Belah ketupat itu kan memiliki sisi yang sama ya, sisi yang sama. Di sini kan kita buat sisi yang sama gini. Dan yang diketahui di sini adalah panjang salah satu diagonal. Oke, kita ambil misal yang ini ya teman-teman, 24. Dan ini kita tarik gini. Nah, karena pada prinsipnya yang namanya belah ketupat, apabila diagonal kita tarik, masing-masing diagonal kita tarik, nanti akan mendapatkan segitiga siku-siku. Oke, sesuai dengan bahasan yang telah kita pelajari tadi ya, segitiga siku-siku itu nanti bisa kita gunakan dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras teman-teman. Oke, kalau di sini diketahui salah satu diagonal belah ketupat 24. Oke, maka kalau kita bagi 2, karena ini sama ya teman-teman. Oke, di sini berarti kan kalau 24 bagi 2, di sini 12, di sini 12. Lalu yang diketahui yang berikutnya adalah luas belah ketupat. Oke, ingat teman-teman, luas belah ketupat. Luas belah ketupat itu setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Oke, setengah ya. Diagonal pertamanya berapa? Tadi diketahui 24 ya. Lalu diagonal kedua ditanyakan dan diketahui luasnya 120. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Coba 24 sama setengah berarti berapa kalau kita kalikan? 12. Maka kita dapatkan 12 diagonal 2 itu 120. Oke. Karena di sini sama dengan tandanya ya, sama dengan itu artinya ruas kiri dengan ruas kanan nilainya sama gitu ya. Kalau di sini 120, yang ruas kiri, ruas kanan 12D2, maka nanti bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 12 ya. Berarti di sini ketemu 10, di sini ketemu D2 ya, maka diagonal keduanya itu 10. Artinya apa teman-teman? Ketika di sini 10, ini karena ini panjangnya kalau kita bagi 2 kan sama gitu ya. Berarti di sini 5, kita tuliskan pakai 5 merah ya. Ini 5. Oke. Coba ingat teman-teman. Tadi untuk Pitagoras tadi selain 3, 4 dan 5 berapa lagi? 5, 12 dan 13. Oke, di sini sudah ada angka 5,
sudah angka 12, otomatis berapa teman-teman? Sisanya berarti sisi miringnya 13. Pertanyaannya sekarang teman-teman yang perlu kita jawab. Maka keliling belah ketupat, ingat sendiri ya, belah ketupat seperti yang telah digambarkan tadi. Coba, ini kan semuanya sisinya sama. Oke, di sini berarti 13, ini otomatis 13 juga, 13, ini juga 13 teman-teman. Oke, nah tinggal kita hitung keliling. Keliling itu kan berarti ya bagian pinggir ya yang kita hitung nanti. Maka nanti untuk mencari kelilingnya di sini, keliling belah ketupat, nah, karena seperti hampir seperti persegi ya, cuma ini dia agak miring. Berarti 4 kali sisi. Sisinya berapa teman-teman? Sisinya 13. Maka kita dapatkan berapa? 4 kali 13? 52. Oke, berarti jawabannya yang D ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke nomor berikutnya, oke, untuk tadi yang telah kita pelajari adalah ini ya, apa? Sisi-sisi segitiga siku-siku yang istimewa teman-teman. Coba, kalau kita nanti belajar kalau tidak istimewa seperti apa? Oke. Jadi gini, memang Pitagoras itu juga ada sisi-sisi yang tidak istimewa atau tidak bisa kelipatan gitu ya. Misal di sini kita ambilkan yang pertama. Kalau misal kita di sini ambil di sini misal ini sama ini sisinya sama. Ini misal saya tulis X, di sini X, di sini berapa gitu ya, teman-teman. Oke. Biar mudah aja ya. Ini kita ambil angka. X-nya ini kita misalkan 3. Berarti ini juga 3 ya, teman-teman. Nah, karena di sini menggunakan teorema Pitagoras, tadi kan kita dapatkan ini misal sebagai A, ini B, ini C, tadi kan A kuadrat ditambah B kuadrat itu kan sama dengan C kuadrat. Artinya kalau di sini A-nya itu X, B-nya juga X karena sama ya teman-teman. Pertanyaannya ini misal di sini ya udah kita tuliskan C gitu ya teman-teman. X kuadrat tambah X kuadrat ini kan 2X kuadrat. Oke, artinya kalau ditanyakan C-nya berapa? Berarti kan diakarkan gitu ya teman-teman. Diakarkan 2X kuadrat. Maka kita dapatkan X akar 2 C-nya. Oke, otomatis gini teman-teman. Kalau kita ganti dengan angka lain, berarti tinggal kita nempelkan angka akar 2 gitu ya teman-teman. Artinya ketika di sini misal kita kembalikan dengan yang tadi teman-teman ya. Ini misal X, ini X gitu ya teman-teman. Ini X, maka C-nya berapa? C-nya di sini berarti kalau tadi kita sesuai dengan ini, otomatis C-nya itu kan berarti X akar 2. Oke. Kalau kita ketemu dengan angka lain, misal ini X-nya 15. X-nya 15, maka sisi miringnya 15 akar 2. Oke, sekarang kita coba kembali ke soal yang ini ya, teman-teman. Oke, ya. Saya bacakan teman-teman untuk soal yang ini. Perhatikan gambar kapal layar, sebuah 95% komoditas perdagangan dunia melalui sarana transportasi laut dengan menggunakan sekitar 50.000 kapal tanker, kapal-kapal pengirim dan pengangkut barang raksasa. Sebagian besar kapal-kapal ini menggunakan bahan bakar solar. Oke. Kita langsung ke soalnya aja ya. Pertanyaan di sini, dari hal ini berapa kira-kira panjang tali layar agar layar tersebut menarik kapal? Oke, ya. Prinsipnya gini teman-teman ya. Prinsipnya sesuai dengan kita pelajari sebelumnya tadi. Di sini kan ini 45. Oke. Di sini 90 derajat. Nah, yang diketahui hanya salah satu sisinya teman-teman. Oke, perlu kita ingat teman-teman tadi. Coba jumlah sudut segitiga ya, besar sudutnya jumlahnya berapa? 180. Artinya kalau di sini sudah 45, di sini 90, otomatis ini sisanya kalau jumlahnya 180 juga 45 teman-teman. Iya. Artinya apa? Ini 45, ini 45, berarti ini kan segitiga memiliki sisi yang sama teman-teman. Oke, berarti kalau di sini 150 ya teman-teman, ini juga 150 teman-teman. Padahal tadi teman-teman tahu ya, untuk mencari sisi miring kalau segitiga siku-siku ini sama kaki, ya sama kaki, otomatis tinggal kita nambahkan akar 2 kan gitu ya. Berarti sisi miringnya di sini 150 akar 2. Oke, yang ditanyakan apa? Pertanyaannya kan di sini berada pada ketinggian ini dan menarik pada dari hal tersebut berapa kira-kira panjang tali layar. Artinya yang ditanyakan hanya 150 akar 2 ini teman-teman. Oke, cuma di opsi pilihan jawaban ini kan nggak ada ya yang bentuknya akar. Oke, berarti ini teman-teman perlu pendekatan karena di sini juga pertanyaannya berapa kira-kira gitu teman-teman.
Nah, artinya gini teman-teman, ketika kita ketemu dengan 150 akar 2, nah, artinya kan 150 dikalikan dengan akar 2 gitu ya. Gampangannya seperti itu. Lah, akar 2 ini nilainya berapa? Teman-teman perlu nanti belajar juga pakai penaksiran ya teman-teman. Yang teman-teman ingat paling akar 1 sama akar 4 ya, karena dia angkanya bulat itu kalau diakarkan. Akar 1 berapa teman-teman? 1 ya, akar 4 itu kan nilainya 2. Otomatis kalau akar 2 berarti kan di antara ini teman-teman ya, di antara akar 1 dan akar 4. Akar 2 di sini. Ya, anggaplah 1 koma kan gitu ya teman-teman ya. 1 koma. Oke, pendekatannya gini teman-teman. Kalau tadi teman-teman belajar tentang pengkuadratan, berarti kan akar ini kebalikan gitu ya. Akar ini kebalikan. Kalau 225 kan teman-teman tahu ya akarnya. Akarnya kan misal akar 225 itu akarnya kan 15 tadi. Oke. Nah, kalau misal 2,25 otomatis 1,5 gitu ya. Nah, ini kan di atas 2 gitu, 2,25. Kalau pertanyaannya 2, berarti kan di bawahnya 1,5 ya, teman-teman. Logikanya seperti itu. Maka ini sekitar berapa? Pendekatannya 1,4 itu aja ya. 1,4 berapa gitu. Oke. Artinya di sini 150 akar 2 itu berarti 150 dikali dengan 1,4. Kan gitu, teman-teman. Nah, kalau 15 kali 15 tadi 225 ya teman-teman, 225. Otomatis kan ini di bawah 225 gitu ya, di bawah 225. Oke. Tapi yang jelas pasti di atas ini ya, di atas 200 ya. Oke, coba dari opsi ini kalau yang A kan nggak mungkin teman-teman. Oke, yang B melebihi ya teman-teman, yang D juga melebihi. Otomatis opsinya cuma tertuju pada B. Nah, ini termasuk soal HOTS teman-teman. Oke, karena di sini teman-teman juga memerlukan penalaran gitu ya untuk kelasnya SMP ya. Oke, mungkin materi untuk Pitagoras seperti ini teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Jika ada nanti pertanyaan atau ada materi lain yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar di bawah ini nanti ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman yang pengen materi yang lain, kita dari Siti Edukasi memiliki banyak program teman-teman. Ada reguler, ada privat, ada juga kelas online maupun kelas offline. Untuk persiapan ujian kenaikan kelas, ujian tengah semester, ujian UTBK untuk yang SMA ya, UTBK ataupun kedinasan. Oke teman-teman, bagi yang penasaran dengan materi yang lain ataupun materi Pitagoras dengan soal-soal yang berbeda, bisa kunjungi di sosial media kami, di YouTube channel kami, Siti Official, ataupun di Facebook, di Twitter, di Instagram, di TikTok, di stiti.edukasi. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.